Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Hai bro. Halo, Pak Ya, Fahri. thank you udah datang. Thank you juga nih. Udah mau udah penuhi undangan gua ya. Jadi gini, ini kan belakangan ini kan market ini kan sedang sideways tapi sideways nggak tipis sih, sideways agak panjang. Terus per hari ini sampai hari ini market tuh turunnya itu perlahan-lahan gitu, bertahap. Lumayan turun ya. Ya, ya turunnya kemungkinan gua sih analisa gua sih mungkin karena masalah invasi dari Rusia ke Ukraina ini nih. Kemungkinan, tapi gua nggak tahu. Gua harus nanya lu dulu nih ceritanya. Aduh. Apa yang bikin market itu sekarang perlahan-lahan turun dan apa yang buat market tuh kemarin itu sempat naik gitu loh, sempat membaik dikit gitu ya. Waduh. Ya, tadi pagi gue Panjang nih. baca berita bahkan katanya diprediksi mungkin Bitcoin itu bisa nyentuh di angka $10.000 sampai $15.000 di angka terendahnya dia loh. Oke. Gila nggak tuh? Kita bahas dari mana dulu ya? Satu-satu kali ya kita bahas ya. Ya. Pertama, ngomongin keadaan membaik dulu nih. Ya. Emang bener, kita bahas seminggu ini ya. Ya. Dari hari Valentine kemarin tuh. Ya. 14 Februari sampai tanggal 21 sekarang nih. 20 sekarang ini. Kita bahas nih pelan-pelan. Memang waktu tanggal 15 ya. Itu sempat membaik tuh. Harganya kan sempat kita bilang mulai naik lagi ya. 44 sekian. Ya, betul. Wah, orang Betul. banyak yang merasa wah angin segar nih. Ya. Jadi memang sebelumnya itu sekitar tanggal 14-an mungkin ya. 14 ke 15 lah. China ini ada negara China ini nih. Oke. Bikin sedikit kejutan ya. Nggak kejutan juga sih. Dia mau bikin sistem blockchain-nya mereka sendiri. Padahal dulu nge-ban ya, gila ya. Nge-ban kriptonya, nge-ban miningnya, semua yang berhubungan sama mereka di-ban. Tapi ternyata mereka bikin sendiri sistem blockchain-nya. Bahkan ini China nih. dan itu Iya, memang iya. membuat angin positif lah ya, membuat angin segar. Maksudnya sebuah negara besar yang dulunya kita fokusnya ke sana kan. Maksudnya banyak orang yang holding ke sana. Terus tiba-tiba nge-ban, terus tiba-tiba sekarang bikin sistemnya mereka sendiri. Kayaknya gue lihat ya, China itu kayak negara yang dia pengen pengen develop sendiri tau nggak? Kelihatannya Kalau gue ya. lihat begitu ya. Lu lihat gini deh, kayak produk-produk kayak luar kayak Google, Facebook itu kan dilarang di sana. Dan mereka bikin sendiri bro. Bener sih, mereka kan? bikin ekosistem sendiri. Nah, bikin ekosistem sendiri gitu loh. Karena mereka tidak mau menggunakan produk luar, mereka maunya produk dalam negeri. Nah, ini juga sama nih ceritanya nih. Kelihatannya Blockchain kemarin kayaknya kripto kayaknya mereka Nge-ban banget, begitu ngelarang banget, setuju iya. ya kan. Nah, sekarang malah bikin sendiri, capek deh. Itu pas awal hari itu, awal minggu inilah. Iya. Jadi lumayan berimpact nih. Market lumayan tersenyum lah. Mulai itu hijau. sempat oke tuh. Sempat oke. Gua aja sempat profit itu. Tapi memang, Iya. nah kita ngomongin isu yang tadi Ari sempat mention, Oke. tensi geopolitik lah ya, Rusia sama Ukraina. Oke, yang perang dunia ketiga nih. Kata-kata orang ya, World War III. Jadi memang dari isu ini kan udah dari tahun lalu sebenarnya ya. Tapi memang masih ya belum terlalu kita bilang istilahnya belum terlalu digoreng lah ya. Maksudnya belum terlalu hits banget nih, belum terlalu Baru sekarang ini. Baru sekarang ini. Jadi memang kita bahas sedikit lah. Kok bisa nih mereka berdua berantem lah ya? Jadi ini sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu dalam karena politik kan sensitif. Iya. Jadi zaman dulu banget tuh, masih zamannya Uni Soviet kan, Rusia, Belarusia, Ukraina kan, ya Uni Soviet lah ya, satu kesatuan tuh. Ya. Kan masih satu emak nih, jadi masih satu Betul. keluarga lah. Betul. Terus kan mereka pecah tuh, tercerai-berai nih ceritanya. Nah, ceritanya itu si Ukraina, singkatnya itu si Ukraina 2014 pengen masuk ke NATO. Nah, tapi si Rusia nggak setuju.
Karena ya masih koncol lah ya, masih teman-temanan. Ya sama kayak inilah China sama Taiwan Ya, begitulah. dia nggak setuju ya. nih si Rusia nih, lu jangan masuk NATO nih, karena yang ditakutkan kalau masuk NATO kan ekonomi Rusia lumayan gede ya. Takutnya, nah sedangkan Ukraina kan tetanggaan nih, takutnya ada intervensi dari negara Barat. Ya. Nah kalau udah sampai sedetil itu jangan terlalu dibahas dalam lah ya. Tapi poinnya sih itu, makanya Rusia nggak suka. Dan memang ada sedikit ya lengser-lengseran presiden lah ya waktu itu, yang pro Rusia digusur sama masyarakat, diturunin paksa sama rakyatnya ya, gitu-gitulah. Ya, cuma masalahnya Perang Dunia Ketiga ini bikin, nah ini dia nih, Kemon lah, banyak penduduk yang nggak bersalah, nggak berdosa itu bakal jadi korban sih. Nah itu sejarah kurang lebih ya, cerita sesingkat-singkatnya kurang lebih begitu. Si Rusia nggak setuju Ukraina mau masuk ke NATO. Nah, jadi waktu sempet kan awal-awal tahun tuh. Ini egoisnya pemerintahan loh ini berarti. Iya. Jadi waktu awal-awal tahun lah ya, Rusia kan sempet geger nih, sempet sampai nambahin tentara ya, sampai di perbatasan mereka berdua nih. Ya baru-baru ini kan ya, semingguan terakhir inilah berita-beritanya begitu. Nah kan jadi waktu pas lagi tanggal 16 itu karena udah banyak tentara yang berjaga-jaga nih, kan sekitar 100.000 orang ya, 100.000 tentaranya Rusia berjaga-jaga. Ya kan banyak, ya biasa lah ya, negara US yang paling suka ikut campur dapur negara orang lain kan dia ya. Curiga nih, wah ini kayaknya bakal ada perang nih. Kan sampai dibikin berita, dipanas-panasin, tanggal 16 bakal ada penyerangan nih gitu kan. Betul. Diduga begitulah. Iya. Nah, ternyata tanggal 16 nggak terjadi. Dan si bosnya, si Putin kan bilang, "Kita udah narik kok tentaranya." Tapi maksudnya sampai se-efek itu gitu loh ke dunia kripto. Oh iya, jelas. Jadi jadi kan kayak gue sempat mention lah ya di beberapa podcast sebelumnya, Rusia, Ukraina, ya negara-negara mereka itu kan salah satu holding terbesar ya, holding terbesar kripto. Bayangannya nih, gambaran gampangnya, kalau negara perang, masyarakat pasti pada kabur dong. Ya, betul. Sebisa mungkin keluar dari negaranya supaya jangan ikut konflik. Udah terbukti kok, yang di Ukraina kan tuh ada orang-orang besarnya tuh sama pada kabur dari Ukraina. Nah, mereka tuh pengen keluar. Nah, jadi di saat tensi geopolitik memanas ya, semua orang di negara itu tuh butuh pegang cash. Oke. Jadi gampangnya gini, karena kripto belum terimplementasi secara masif ya, belum secara masif di seluruh dunia. Cash fiat kita tuh masih jadi raja lah. Gampangnya gitu. Ya iyalah, kan masih pegang negara-negara tuh. Nah, terus ketika ada isu perang, ya terus ditambah tensinya memanas lah ya. Nah, ya orang-orang berbondong-bondong nih, yang tadinya gue pegang Bitcoin segala macem, yang kita istilahnya kalau investment high risk lah ya, yang high risk investment dipindahin ke safe haven asset, yang lebih aman gitu, yang jauh lebih liquid. Ya pasti ngomongin cash USD. Ya mereka lepas mau nggak mau. Nah itu salah satunya lah ya. Salah satu yang ngebikin turun. Karena terus kan juga masyarakat dunia ini kan juga wait and see kan, ngelihat keadaan ini kalau sampai meletus ini, Perang Dunia Ketiga ini benar-benar benar-benar panas. Terus sampai negara-negara lain ini kan juga banyak negara jadi ikut campur nih bro. Kalau gua baca-baca begitu kan sampai negara lain tuh sampai ikut kirim inilah, kirim itulah gitu sampai begitu. Ya ya pasti ya kalau udah perang ya rame lah ya. Apalagi perangnya mau baru-baru kan, maksudnya pasti. Tapi gini bro, ini ada satu teori ya. Cuman gue pengen confirm aja sih. Teori masuk akal sih jujur. Ya dia bilang gini, kalau misalkan terjadi nih Perang Dunia Ketiga, nah biasanya mata uang negara yang perang itu biasanya turun biasanya. Nah, biasanya turun kan. Jadi orang akan berpikir justru dialihkan ke kripto, gitu. Karena apa? Karena contoh ya kayak lu lihat kayak negara Timur Tengah deh, ya kayak kemarin tuh negara Irak, Kuwait kayak gitu kan, itu mata uangnya jatuh banget. Jadi mereka alihkan ke kripto bro. Justru memang benar ada sebagian yang masuk kripto, tapi kalau yang gue tahu nih, biasanya bakal diputer ke USD. Malah ke USD jadinya ya. Karena ya biasa lah ya, negeri paman Sam kita ini paling suka ikut campur. Memang paling ini sih ya
paling masif kekuatan. Iya, paling masif gitu loh. Nah, ya jadi gini bro, maksudnya ada satu statement gua dengar juga dari trader ya. Jadi dia begini, kalau tadi kan lu bilang kan mungkin orang akan mengarah ke USD kan. Tapi ada satu statement dari trader yang gua dapat juga, trader yang lainnya, yang dia ngomong make sense juga sih. Karena dia bilang gini, kalau ke USD nih, lu kan harus lu kan harus tukar ke exchange dan sebagainya. Nah, kalau bawa keluar, ya masih ada apa ya dia bilangnya? Pokoknya ada fee dan sebagainya. Nah, jadi orang akan lebih cenderung masukkan ke USDT, yang dia tidak perlu bawa cash gitu loh bro. Dia akan cenderung bawa ke USDT. Terus nanti kalau misalnya dia keluar dari negara itu, dia masuk ke negara yang lain, misalnya negara tetangga itu atau negara lain yang dia tuju pergi ya. Nah di situ dia bisa carikan USDT-nya itu dalam bentuk mata uang di negara yang itu. Memang masuk akal sih. Dan lebih murah katanya gitu. Karena kalau USDT transfernya cuma $1 bro, biaya network kan. Nah kalau yang sampai sedetil itu ya, jujur aja kalau secara makro gue nggak tahu nih. Tapi kalau dipikir, dan memang sempet sih kemarin gue sempet baca berita. Karena tensi geopolitik yang lagi panas ini, memang permintaan akan stablecoin. Stablecoin itu kayak macam USDT, BUSD dan teman-temannya memang meningkat. Nah, jadi bukannya apa ya? Ada yang bilang mungkin akan terjadi dump, tapi ada yang bilang justru sebaliknya. Karena apa? Karena kalau stablecoin requestnya makin naik, permintaannya makin naik, maka itu akan pengaruh uang kripto yang lain, bro. Belum tentu. Ya. Kalau menurut gue sih ya. Justru karena tensi geopolitik yang lagi hot ini, orang-orang pada nuker, yang tadi gue bilang ya. Pada nuker nih. Ya karena satu, mereka butuh cash ya. Kedua ya, mereka nuker nih. Jadi dari koin-koin yang lain. Cash yang lu maksud itu kan bukan pegang uang cash dong, bener nggak? Ya, atau yang lu maksud tuh pegang uang cashnya? Ya, uang cash. Ya maksudnya bukan uang literally kertas ya. Maksudnya baik ya di dalam rekening atau itulah. Ya pokoknya berarti yang kayak USD lah, pokoknya dalam situ lah ya. Mereka tuh butuh uang yang kita bilangnya apa ya? Uang cepet lah, yang lebih liquid gitu. Ya sebenarnya kripto pun semuanya pada liquid sih. Tapi maksudnya ketika lagi yang tadi lah ya, lagi panas-panasnya orang pada mau keluar, karena mereka butuh uang supaya cepet keluarnya gitu. Ya either mereka tekuk dalam USDT, lebih gampang misalnya diputar jadi USD-nya lagi atau ke mata uang yang mana, ya kita nggak tahu ya. Kalau gue berpikir malah kalau seandainya gue penduduk Ukraina ya, gue malah berpikir harusnya gue masuk ke USDT sih daripada USD sih. Kalau USD itu masih urusan perbankan, dan ketika gue mau pindahin USD antar negara begitu, itu nggak gampang bro. Tapi tetap kok masuk ke USDT kan kalau mau dipakai mesti dikeluarin. Tapi lebih gampang bro. Memang. Daripada lu transfer USD nih dari negara A ke negara B. Ya lu transfer via perbankan ya, sentral dong. Kan via perbankan tuh. Ya terserah lu mau pakai exchanger kayak mau pakai apa Western Union kayak apa gitu kan. Itu kan biaya transfernya kan agak lumayan mahal tuh. Lumayan. Ya kan? Kalau gua ya, karena kebetulan kita udah ngerti tentang stablecoin ini lah ya. Nah, sementara kalau kita pakai stablecoin, kita hanya perlu masukin ke dalam exchanger dan USDT kita di situ. Dan begitu kita pindah ke negara lain, kita tinggal buka itu dan kita tinggal cairkan ke exchanger terdekat yang ada di sana, tapi via online maksudnya. Kayak gue misalkan sekarang ini gue punya USDT nih, gue mau carikan ke rekening gue tuh lebih gampang bro. Kalau kita ngomongin cairin ke rekening ya, kalau misalnya udah sampai perang, biasanya pasti nggak tahu lah ya, karena gue belum pernah ada kejadian di dalam perang ya. Logik gue sih begitu. Kalau kita pikir-pikir ya, pasti kemungkinan bank bakal, kalau semua orang kebayang nggak, semua orang tiba-tiba ngeras uang di bank, pasti kan bank bakal goyang kan. Ada kemungkinan pasti bank di negaranya mereka, negara asal pasti kan bakal bikin kebijakan, ya uang semini mungkin pasti bakal dibikin limit lah. Sehari itu bisa misalnya transfernya sehari harusnya 100.000 jadi cuma berapa ribu doang. Pasti bakal diturunin lah tensinya, apa maksudnya itunya ya, atau ya belum tahu lah ya gimana gimana kebijakannya nanti ya. Kalau gue pribadi karena kita ngerti tentang stablecoin ini, gue sih mending pilih masukin ke USDT-nya. Karena USDT ini bisa gue bawa ke negara manapun gitu loh.
tanpa ada urusan perbankannya. Kalau gue taruh di bank, misalkan gue taruh bank Ukraina, terus USD-nya gue taruh di bank Ukraina, terus gue sekarang pindah ke misalkan negara apa, terus gue mau ambil USD-nya, itu setengah mati bro. Ya, Iya kan? emang Susah kan? Kebayang kalau gue belum berani terlalu banyak komentar lah ya. Iya. Karena tapi logiknya begitu kan. Bener kan? Kan gue taruh uang di bank, misalkan bank lokal di Ukraina. Terus sekarang gue karena takut perang, gue keluar dong. Ya kan? USD-nya di mana? Bank lokal Ukraina dong. Nah, iya ya kan? sih. Nah, terus gue pindah ke negara lain nih. Gue mau tarik nih USD-nya. How gitu loh. Bayang nggak misalkan. Tapi gue nggak tahu ya. Penduduk Ukraina itu seberapa melek mereka dengan dunia kripto. Ya kan? Kalau mereka melek dunia kripto, mungkin pemikiran gue tuh mereka pikirin bro. Tapi kalau mereka nggak melek ya beda lagi cerita. Nah itu yang kita Itu sih. belum tahu lah ya. Gue juga mau terlalu komentar banyak juga takutnya ya. Enggak, soalnya kan ini ngaruh nanti kita mau masuk atau gimana nih ceritanya nih kan gue melihat nih kalau seandainya kalau masyarakat mereka tuh melek dengan kripto, berarti perang dunia ketiga ini tidak akan membuat kripto tuh malah jatuh gitu loh. Yang ada dia cuman akan stabil dan mungkin akan naik sedikit. Kenapa? Karena mungkin orang akan berpikir untuk ya udah daripada USDT gue taruh di situ diam-diam baik, ya udah gue mending masukin ke dalam kriptonya. Mungkin berpikir begitu mungkin kalau mereka melek loh. Nah kalau ngomongin yang tadi lu mention ya, kira-kira bakal naik atau bakal turun? Kalau menurut gue balik lagi ke para pembuat kebijakan. Oke. Bosnya Rusia Putin, or Presiden US. Memang Joe Biden, ngaruh sih memang. Ketika si Putin misalnya bilang, oh iya gue tarik troops gue dari perbatasan, ya kan seenggaknya menurunkan tensi nih. Ya tadinya lagi hot, turun. Tapi misalnya US bilang, enggak, lu belum narik troops lu nih, kan baru minggu-minggu ini lah, kan ada sempet ribut gitu kan. Betul. Ya US, makanya kan cenderung kan lu lihat cap deh. Cenderung dia cuman stabil turun dikit, stabil turun dikit. Tapi cenderung turun gitu loh. Pelan gitu turun itu. Jadi memang si Biden sempat bilang kan, enggak kok. Bukan Bidennya sih, maksudnya US ya. Kalau nggak salah Menteri Pertahanannya dia bilang, ya enggak kok, itu trupsnya Rusia masih ada, justru bertambah banyak katanya gitu kan. Nah justru sebenarnya kalau misalnya sampai sedetil si orang mereka ya, Ukraina dan Rusianya gimana mereka cash out uangnya mereka dan seterusnya dan sebagainya, gue sih jujur aja nggak tahu dan bagaimana impactnya ke market ya, mungkin pasti ada impact lah ya. Justru ya pasti ada impact yang tadi gue cerita ya, maksudnya orang kan pasti bakal nge-cash out uangnya nih supaya mereka bisa keluar. Betul. Paling yang lumayan berimpact lagi ya, sebenarnya gini, sempat dibilang kan waktu si Rusia mau invade ke Ukraina itu kan sempat negara-negara Barat lah mau jatuhin sanksi. Iya betul, dari sisi ekonomi kalau nggak salah kan, ekonomi dan apa gitu loh. Tapi sanksinya ini masih gimana ya, masih mau dijatuhin tapi ya masih tarik ulur lah kita bilang istilahnya. Karena gini, Rusia itu kan salah satu produsen energi ya. Minyak dan gas lah, produsen migas yang lumayan gede di dunia kan. Bahkan 10% produksi minyaknya itu supply ke Eropa. Around 30-40%-nya itu supply ke Eropa juga kalau untuk yang gas ya. 10% yang minyak, 30-40% gas. Bayangannya gini sih, kalau impact ke keseluruhan ekonomi, kita ngomong makro nih. Jadi bukan cuma terhadap kripto dan aset, pokoknya kelas-kelas aset lain lah. Gambarannya gini, kalau dijatuhin sanksi sama negara barat, berarti kan ibaratnya suka dibilang kan diputus nih rantai perdagangannya kan. Nah, pasti bakal supply minyak bakal terganggu nih. Supply energi lah, minyak dan gas terhadap negara-negara Eropa bakal terganggu nih. Terhadap dunia juga bakal lumayan terganggu. Ya ketika terganggu, nah kan sempat gue mention di beberapa podcast yang sebelumnya, sekarang kan inflasi lagi naik nih, lagi gila-gilaan. Inflasi di US dan di Eropa itu udah injek angka di atas 5%. US itu kan 7%-an lah kurang lebih. Di negara Eropa lain gue belum cari lah ya angkanya mereka berapa. Jadi gini, salah satu indikator ya, salah satu biangnya bikin inflasi ya krisis energi. Makanya kemarin pasti China krisis energi itu ya harga kripto lumayan goyang kan waktu tahun lalu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya dijatuhin sanksi trade ya, sanksi perdagangan, pasti supply minyak dan gas dunia terganggu nih.
supply minyak dan gas dunia terganggu, berimpact ke harga. Iya, pasti naik dong. Ini harga energi lah. Ya, supply demand kan? Ya, supply demand biasalah, pasti bakal naik nih. Nah, inflasi udah begitu, terus juga ditambah supply yang minyaknya juga makin tinggi, terbatas lah ya, karena supply-nya di-cut, ya pasti bakal gila-gilaan sih inflasi sih, bakal nanjak lagi gitu. Seberapa pengaruh nanti kita ke dunia kripto gitu? Pasti bakal pengaruh sih. Maksudnya namanya aktivitas ini ya, pasti kan saling chain reaction gitu, saling terkait satu sama lain. Kalau misalnya kita bilang ya pengaruh lah ya, pengaruh minyak dan gas energi pasti pengaruh sih. Kalau lu bilang kayak gitu, berarti benar tuh yang tadi pagi yang sempat gua baca berita-beritanya, kalau kemungkinan seperti itu maka market kripto sendiri juga pasti akan anjlok nih. Betul, karena diprediksinya di akhir tahun, middle to end loh ya, maksudnya dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu BTC mungkin akan jatuh ke level yang 15 sampai 10 ribu dolar. Karena gini sih, gue sedikit tambahin lah ya, yang tentang inflasi tadi. Ketika inflasi mulai naik nih, karena supply yang mulai krisis lah ya, kita yang belum krisis aja, bank sentral udah mau bikin kebijakan moneter, bank sentral US kan. Iya. Kita udah sering bahas lah ya, si Tapering dan teman-temannya itu. Iya. Dari berpodcast kita udah sering bahas. Yang belum kejadian di-cut aja, bank sentral udah bikin itu kebijakan moneter yang tapering itu aja, market udah goyang. Betul. Gimana lagi beneran kejadian nih, di-cut. Jadi ini yang tadi gue bilang lah ya, chain reaction. Supply minyaknya kurang, inflasinya makin naik, kebijakan moneter bank sentral makin menggila. Makin kita bilangnya makin hawkish lah ya, makin kita istilahnya, makin jahat lah kebijakannya kita bilang. Pasti mau nggak mau pemerintah bakal naikin rate suku bunga makin tinggi, makin cepet. Yang sebelumnya udah tenang-tenang aja nih, bulan Maret cuma dinaikin 0,25, tiba-tiba ada kayak gini, mungkin bisa naik lebih dari itu, ya pasti bakal berpengaruh lah. Ya. Itu lumayan sih kalau menurut gue ya, apalagi karena kebijakan bank sentral moneter itu ya pasti ke semua aset lah, ke semua aset pasti goyang. Gila ya sampai segitunya ya. Jadi perang Ukraina sama si lumayan. Rusia ini kalau benar-benar pecah nih ya, itu impact-nya luar biasa untuk sektor ekonomi dan pasti akan sangat berimpact nanti untuk ke dunia kripto ya. Betul. Nah makanya itu kalau kita lihat nih harga-harga sekarang kan banyak yang turun ya. Ya Bitcoin ya, Ethereum ya, semuanya lah. Iya. Cenderung turun sih. Iya, karena lagi hot-hotnya isu ini nih. Isu mereka berdua. Betul. Isu mereka berdua lagi berantem, lagi istilah orang kan pada bilang World War III ya, perang dunia ketiga. Ya itu, ini kan masih jangka pendek nih. Kita belum tahu nih kapan mereka pecahnya. Satu pecahnya kapan mereka atau enggak ya mereka duduk bareng. Ya diskusi baik-baik gitu kan. Kita belum tahu kapan nih. Jadi ya kita bilang jangka pendek dulu lah ya. Karena kalau kita tebak jangka panjang susah. Jadi kalau kita ngomongin jangka pendek dulu, pasti ya masih bakal turun sih kelihatannya. Disclaimer on ya. Disclaimer ini menurut pendapat gue ya, karena kalau di logis-logisin yang kayak tadi gue cerita ke Koari nih, kurang lebih begitu. Kalau market wait and see sih biasanya sih begitu. Cenderung itu dia turun tapi pelan-pelan. Yes. Dan memang udah terbukti kan. Dari kemarin Bitcoin 44.000 sekarang udah 39 ribuan. Udah di bawah 40K loh. Iya. Gitu. Dan ini sekarang belum kalau masih begini terus nih kondisi nih, perang enggak begitu. Nah, ini kan akan cenderung begini turun nih. Yes. Karena ya mungkin para investor yang tadinya holder jadi takut-takut juga, dilepas sedikit dan ya udah lama-lama itu akan turun begitu. Yes. Dan memang kita ngomong berarti benar bro. Kita kemarin sempat bilang bulan 3 itu kemungkinan besar bulan Februari kan kita sempat mention tuh bahwasanya bulan Februari itu kemungkinan besar akan sideways. Setelah tipis cenderung turun dan benar kejadian kan. Nah, mungkin bulan Maret ini nih, Maret April mungkin bakal down market nih ceritanya nih. Wah, belum kalau tapering berlaku katanya. Yes. Ya kan? Perang dunia misal amit-amit pecah. Udah selesai. Saatnya belanja ya. Benar proyeksi orang-orang. Gila itu Bitcoin bisa nyentuh 10.000 sampai 15.000 loh tuh. Tapi gue nggak tahu ya. Maksudnya kayaknya kalau sampai 10.000 agak sedikit, gue nggak tahu ya.
agak sedikit less likely sih kalau menurut gue. Disclaimer on ya, kalau menurut gue. Karena kita bilang harga modalnya aja nggak sampai segitu. Betul. Maksudnya ngapain gitu? Gue jual murah kalau misalnya market tuh masih belum stabil. Karena modal ya better gue hold. Mungkin memang banyak nih yang bakal banyak ngedam ya. Yang udah ibaratnya cut loss lah istilahnya. Mungkin. Maksudnya yang udah beli tinggi, wah udah mulai turun nih, pasti banyak yang jual. Atau misalnya yang sempet belinya harga murah, udah take profit segala macem lah ya. Ya tipikal trader lah. Maksudnya ya kayaknya kalau sampai di angka 10.000, kayaknya agak sedikit less likely lah ya. Mungkin sekitar around 20 ribuan lebih mungkin masih agak sedikit masuk akal. Cuma kalau sampai 10.000 kayaknya ya kita ibaratnya prinsip dagang lah ya. Gue juga berpikir begitu sih sebenarnya sih. Ini kan analisa dari trader yang gue baca ya. Dan gue nggak tahu nih mereka mewakili mayoritas orang nggak yang trading gitu, yang investing di dalam dunia kripto gitu. Mewakili nggak gitu? Kalau mereka mewakili ya benar berarti market down. Tapi kalau kita lihat berita lokal di Indonesia, itu kan semakin banyak orang yang semakin melek dengan dunia kripto. Justru malah investornya bertambah. Gitu. Mungkin gini, yang perang ya kan, negara-negara berkaitan, mungkin investornya banyak lepas. Tapi mungkin yang tidak perang negaranya masih tetap hold. Justru hold mereka. Atau justru mereka bertambah jumlahnya. Bisa kayak jadi. Indonesia lah contohnya gitu loh. Malah justru masyarakatnya lebih melek gara-gara yang NFT lah, kemudian metaverse lah. Betul. Ya kan? Itu kan jadi makin banyak orang yang tadi yang nggak kenal dunia itu sekarang kenal dan mereka mulai berinvestasi di dunia itu. Entah itu sebagai trader, sebagai benar-benar sebagai holder dan sebagainya gitu loh. Jadi mereka masuk ke dalam situ sebenarnya. Ya masuk akal sih, tapi ya balik lagi yang kayak tadi gue bilang sih, maksudnya ya iyalah, maksudnya ya gimana ya. Kayaknya kalau harganya sampai 10.000 agak less likely sih kalau menurut gue. Kesimpulannya gini ya berarti ya, maksudnya berarti sekarang market itu memang nggak stabil itu hanya bukan gara-gara kebijakan The Fed lagi. Bukan, tapi karena tensinya sekarang lebih betul, ke ini. Tensinya itu karena si Rusia-Ukraina ini. Okay. Ini itu yang tadi gue bilang, jangka pendeknya nih. Kita kan masih belum tahu kepanjangnya, apakah mereka bakal duduk bareng, ngobrolin, apakah mereka bakal pecah, kita masih belum tahu. Betul. Maksudnya ya itu kebijakan politik lah ya. Betul. Kita belum bisa terlalu tebak, tapi kalau kita ngomong short termnya nih, market masih bakal volatile, masih bakal kemungkinan turun gitu. Ya, masih belum stabil lah. Setuju. Karena secara makronya masih belum stabil, maksudnya masih belum jelas nih arahnya kemana. Makanya orang-orang nih, yang investor-investor itu pada nyari safe haven asset. Yang tadi gue bilang, pasti mereka mau megang cash. Karena mau cepet-cepet keluar. Mereka butuh uang cepet lah, kita bilang. Betul. BU kita bilang. butuh uang. Ya. Terus, dan memang kenyataan sih, untuk safe haven aset ya, yang kayak emas, itu harganya naik. Oh, oke. Justru, ya kan kripto masih dikategorikan, biarpun sebagai inflation hedging ya, masih dikategorikan high risk. Ya, betul. Orang masih banyak yang pegang takut gitu, pengen megang tapi takut. Karena jatuhnya cepat bro. Iya. Naiknya cepat, jatuhnya cepat. Betul. Masih banyak yang spekulasi di dalam sana lah. Betul. Belum literally orang-orang yang murni investor. Ya emas juga sama sih, ada banyak yang spekulasi juga. Tapi gitu, emas naik karena kan tergolong safe haven asset. Oke. Dan USD menguat karena konflik ini ya. Dan memang benar aset-aset yang lebih risky itu memang turun. Saham aja ditinggalin orang-orang. Ya, saham-saham yang S&P itu juga banyak yang turun kan. Maksudnya ya orang ngapain di dalam situ? Ya. Lebih baik cari safe haven asset. Nanti kalau keadaan sudah mulai mereda, ya barulah masuk lagi. Ya. Jadi ya selama ini belum jelas nih. Ya satu, The Fed masih lah ya, yang kita udah sering bahas. Mungkin teman-teman di luar sana udah bosen kali bahas itu lagi. Dan memang belum ada langkah yang jelas gitu. Ya. Hot isunya sih beberapa minggu lalu. Sekarang lagi hot yang pakai perang-perang dunia. Betul. Hot isunya tuh sekarang yang Rusia Ukraina nih, yang cukup menggerakkan market gitu. Ya. Oke lah, kita berharap gini aja deh, mudah-mudahan terbaik ya. Jangan sampai juga dam terlalu parah, karena kalau dam terlalu parah itu akan membuat kepercayaan orang terhadap dunia kripto tuh mungkin juga, wah ini udah nggak bener ya, mereka banyak cabut gitu loh. Nah kalau banyak cabut ya market makin down nanti bro. Betul. Itu yang kita harapin sih. Ya kalau dam kan
ya untung-untungan lah ya orang-orang yang kita kayak kita bisa nyerok bawah nih. Iya betul. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Thank you. Ya, paling gitu sih. Ya, thank you. Welcome to CTC, a professional team for our money.